Dengan adanya tombol import data, kita akan semakin mudah untuk menambahkan record di aplikasi. Ya, kita tinggal klik import data, kemudian kita pilih data yang akan kita import, kemudian pilih open dan klik import data, maka datanya akan tertambah. Nah, ini dia. Oke, bagaimana cara membuatnya? Simak video tutorial berikut. Untuk mempraktekkan cara membuat tombol import di PHP Red, saya ingin membuat sebuah aplikasi sederhana terlebih dahulu, yaitu aplikasi warga penerima bantuan. Oke, jangan lupa teman-teman mengaktifkan SAMPIP-nya terlebih dahulu ya, terutama untuk web server Apache dan MySQL-nya. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja kita memulai membuat project baru. Silakan teman-teman klik new project. Kemudian di project name silakan diberi nama. Nah, untuk kali ini saya ingin memberi nama misalkan aplikasi penerima bantuan. Ya. Dengan project location secara default ada di C, kemudian SAMPIP dan htdocs. Oke, kemudian untuk database, saya membuat database baru. Create new database dengan database name, yaitu data penerima. Kemudian saya pilih create database. Nah, kemudian klik OK, dan selanjutnya create project. Nah, di sini kita diminta untuk membuat tabel pada database kita. Maka tinggal klik OK saja. Kemudian di tabel name, nah ini saya ingin membuat dua tabel ya. Yang pertama adalah tabel user, kemudian yang kedua adalah tabel penerima bantuan. Saya ingin membuat tabel user terlebih dahulu ya. Jadi untuk tabel name, saya beri nama user dengan field name ID user. Kemudian untuk size-nya, saya setting 11 secara default saja. Kemudian untuk auto increment, jangan lupa untuk teman-teman selalu mencentangnya ya, karena ini untuk menandakan bahwa field itu adalah primary key. Kemudian selanjutnya untuk field yang kedua, silakan isikan nama operator dengan size-nya adalah 30. Kemudian field yang ketiga, email lah. Dengan size, mungkin kalau email 30 juga. Kemudian yang keempat adalah password. Mungkin dengan panjang karakternya 9. Untuk selanjutnya, foto. Mungkin dengan panjang karakter default saja 255. Ya. Jadi untuk tabel pertama sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita membuat tabel yang kedua. Silahkan klik add new tabel. Di tabel name, silakan teman-teman beri nama penerima bantuan. Kemudian untuk di field yang pertama yaitu ID penerima. Dengan size-nya 11, dengan auto increment-nya tercentang. Untuk yang field yang kedua, misalkan kita butuh data nama kakak dengan panjang karakter mungkin 35. Kemudian yang ketiga adalah jenis kelamin kakak dengan panjang karakter 10. Kemudian yang keempat alamat juga butuh ya. Dengan panjang karakter agak panjang, kalau alamat mungkin 40. Kemudian selanjutnya pendidikan dengan panjang karakter mungkin 15. Dan selanjutnya pekerjaan dengan panjang karakter 20. Selanjutnya mungkin kita juga perlu jumlah anggota keluarga ya.
dengan panjang karakter 2. Kemudian jumlah anggota keluarga yang bekerja, itu juga perlu. Nah, ini sama juga 2. Kemudian yang selanjutnya, mungkin jumlah anggota keluarga yang masih sekolah. Nah, 2 juga panjang karakternya. Selanjutnya, kita juga perlu mungkin menghimpun data penghasilan sebulan ya. Ini mungkin panjang karakternya agak panjang ya, mungkin 10. Untuk selanjutnya kita tambahkan add field lagi. Nah, ya. Kemudian mungkin kita juga perlu data mungkin periode penyerahan bantuan gitu ya. Periode penyerahan. Nah, dengan panjang karakter mungkin 20. Kemudian selanjutnya mungkin yang terakhir saja lah, nggak usah terlalu banyak, yaitu mungkin nilai bantuan dengan panjang karakter 10. Oke, mungkin cukup segini dulu ya. Kemudian pilih save change ya. Kita tunggu sebentar, maka sudah ada lembar kerja kita ya, sudah ada area kerja kita. Kita selanjutnya klik preview. Kemudian di sini pilih yes. Kita tunggu sebentar, tampilan awal dari aplikasi sudah muncul. Nah, ini klik OK. Nah, di sini tabel untuk menerima bantuan sudah ada meskipun masih kosong. Kemudian untuk user juga sudah ada. Selanjutnya mungkin kita perlu menambahkan data ya, 1 atau 2 gitu ya. Kita pilih add new penerima bantuan. Nah, di sini nama kakak nanti kita isikan, jenis kelamin, dan jenis kelamin ini kita perlu menyetingnya menjadi choice entry ya. Oke, kita coba masuk ke menu page, kemudian di add page ya. Kemudian di jenis kelamin silahkan pilih, kemudian klik di sini adalah select ya. Kemudian di select data source, diklik saja dan kemudian pilih yang enter value. Di sini mungkin kita ketikkan laki-laki, kemudian labelnya juga laki-laki, kemudian untuk value-nya perempuan, labelnya juga perempuan ya. Kita klik OK. Kemudian yang perlu lagi mungkin pendidikan. Nah, kita klik, kemudian select data source. Nah, di sini mungkin kita juga perlu memasukkan value-nya. Misalkan yang pertama adalah tidak tamat SD. Ya. Kemudian yang kedua adalah SD. Kemudian selanjutnya mungkin SMP. Kemudian SMA. Diploma. Kemudian S1, S2, S3. Oke. Mungkin pekerjaan juga perlu kita tambahkan di sini. Untuk pengisiannya kita membutuhkan choice entry juga. Maka klik select dan select data source. Silahkan teman-teman isi. Untuk enter value-nya, misalkan di sini wira swasta ya. Wira swasta. Kemudian yang kedua misalkan pedagang. Kemudian juga ada karyawan swasta. Petani. Kemudian lainnya, udah nggak usah banyak-banyak lah. Oke. Kita coba preview. Nah, di sini sudah ada ya pilihannya. Oke. Langsung saja kita tambahkan satu record biar tidak terlalu lama.
Misalkan nama kakaknya adalah Ahmad Baidowi. Nah, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya misalkan RT 002, Dusun Panggung. Ya. Kemudian pendidikannya misalkan SMP, kemudian pekerjaannya misalkan petani, jumlah anggota keluarganya misalkan ada 5, jumlah anggota keluarga yang bekerja 2, jumlah anggota keluarga yang masih sekolah 1. Penghasilan sebulan misalkan saja 1.200.000. Kemudian periode penyerahannya misalkan semester 1. Nilai bantuannya misalkan 300.000. Nah, kemudian klik submit. Oke, sudah ada satu record ya. Mungkin kita perlu mengubah menu ini di kiri agar lebih enak dilihat. Kita bisa menyetingnya di project menu di sini ya. Kemudian pilih yang static collapse sidebar. Kemudian apa lagi yang perlu disetting ya? Mungkin ini aja ya. Klik OK. Kita coba reload change. Nah, sudah ada di sebelah kiri ya, tabel penerima tadi. Oke. Kita mencoba menambahkan nanti di sini adalah tombol import. Di sini ekspornya terlalu banyak ya. Mungkin kita yang perlu untuk ditampilkan adalah mungkin CSV dan Excel aja. Bagaimana caranya untuk mengubah agar ekspor ini hanya bisa 2 bentuk, yaitu CSV dan Excel? Caranya adalah kita masuk ke menu page ya, kemudian di list page. Nah, di sini silakan teman-teman lihat ada ini ya di page komponen. Di sini ada export setting. Nah, export setting ini silakan teman-teman klik dan kita nonaktifkan yang PDF, print dan Word. Untuk yang PDF ini saya false. Untuk yang print juga saya setting false. Untuk Microsoft Word juga saya setting false. Kemudian OK. Kita coba preview. Nah, di sini exportnya cuma ada 2, yaitu CSV dan Excel. Oke, sekarang kita langsung membuat tombol import. Untuk tombol import yang disupport oleh PHP Red ini, jenis datanya ada 2. Yang pertama adalah data GeoJSON dan yang kedua adalah CSV. Nah, mungkin saya ingin menyetingnya untuk CSV saja yang mungkin lebih mudah dalam pengelolaannya. Oke, caranya adalah kita masuk ke menu page lagi. Kemudian silakan teman-teman lihat di sini ada import data setting. Nah, di sini silakan klik. Nah, ini yang kita buat true itu adalah yang enable CSV importing saja. Nah, ini kita pilih true. Kemudian OK. Kita coba preview. Nah, di sini sudah ada import. Ya, sudah ada fasilitas untuk mengimport. Oke, mungkin kita coba langsung saja kita download ini dalam bentuk CSV. Kemudian kita nanti tambahkan di bawahnya record secara manual. Kita coba buka aplikasinya di browser. Saya copy linknya. Kemudian saya paste di sini. Oke. Saya coba export dalam bentuk atau dalam format CSV. Oke, sudah muncul ya. Kita buka. Nah, masih berantakan ya. Oke, kita pakai format text to column ya. Kita ubah koma ini menjadi kolom. Jadi kita pilih delimited, kemudian silahkan klik next. Nah, di delimiter ini pilih koma, kemudian selanjutnya pilih next dan finish. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya kita tambahkan, misalkan ID yang kedua, namanya Ridwan. Sorry. Kemudian laki-laki juga, alamatnya
mungkin RT3, kemudian pendidikannya SD, kemudian di sini petani juga, jumlah anggota keluarga 3, jumlah apa nih, anggota keluarga yang bekerja 0, kemudian jumlah anggota yang masih sekolah, yang bekerja 1, yang masih sekolah misalkan 0, penghasilannya misalkan 750.000 sebulannya. Kemudian ini semester 1. Kemudian nilai bantuannya misalkan 250.000. Oke. Selanjutnya karena di baris yang pertama ini sudah ada di PHP Red, jadi kita tidak bisa langsung mengupload semuanya, tapi kita mengupload yang belum ada di PHP Red agar tidak saling menimpa. Untuk yang baris ini saya delete. Kemudian saya save as. Ya, kemudian browse. Nah, ini saya save as-nya ke CSV, delimited ya. Di sini. Nah, ini mungkin penerima bantuan 3. Dan saya save. Dan pilih yes. Oke. Jadi kita sudah ekspor ke dalam format CSV. Selanjutnya kita buka browser. Kemudian kita pilih import data. Nah, ini choose file. Nah, ini kita pilih yang tadi ya, penerima bantuan 3. Kemudian klik import data. Nah, di sini ada tulisan access to localhost was denied. HTTP error 403. Untuk mengatasinya kita membutuhkan sebuah PHP editor. Ya, saya menggunakan Notepad plus ya. Silakan teman-teman browsing saja dan download terlebih dahulu, namanya Notepad plus ya. Nah, ini silakan teman-teman download. Saya sudah menginstalnya ya, jadi tinggal pakai saja. Oke, saya buka Notepad plus ya. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, kita buka project kita ya, yang ada di aplikasi penerima bantuan. Nah, ini ya, ini folder aplikasi yang sedang kita buat. Nah, silakan teman-teman masuk ke folder helpers ya. Kemudian silakan pilih HTML PHP nih. Kemudian klik open. Oke, seperti ini ya. Nah, silakan teman-teman lihat di line 373. Line 373. Nah, ini ada line-nya ada di sini ya. Ini namanya line 373. Nah, ini dia. Nah, nih. Baris ini akan kita ganti. Oke. Jadi ini kan baris yang atas ya. Nah, ini akan kita ganti dengan yang baris yang ini, yang bawah ini. Oke, nanti akan saya sertakan ini ya, skripnya. Oke, yang penting kita praktekkan dulu. Kita copy. Ya. Sampai sini. Kita paste. Ya. Kalau sudah, simpan. Oke, kita coba reload di browser. Ya, kita reload. Kita coba lagi melakukan import data. Kita pilih filenya. Oke. Kemudian kita klik import data. Nah, di sini sudah tertambah ya. Yang pertama itu kita datanya adalah Ahmad Baidowi. Kemudian kita tambah menjadi data yang kedua yaitu Ridwan. Ya, ini. Jadi sudah ada 2 data. Nah, oke. Terkadang saat kita ekspor ke Microsoft Excel, kadang-kadang tidak terbaca dengan sempurna ya untuk yang CSV-nya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa juga ada sebuah website, ini namanya convertcsv.com. Nah, di sini teman-teman bisa upload
anggaplah template ya. Saat kita mendownload eksportan ini CSV-nya, berarti kan itu sebenarnya sebagai sebuah template. Nah, kita tinggal menambahkan data yang akan kita tambah. Ya. Misalkan kita coba, saya ingin upload yang data awalnya. Nah, data awalnya seperti ini, ya. Hanya Ahmad Baidowi. Nah, di sini kita bisa menambahkan di sini, kemudian kita download CSV. Kalau lewat website ini memang 100% pasti kebaca di PHP Red. Ya, daripada nanti kadang beberapa tipe Microsoft Excel ada yang tidak sempurna dalam mengkonvert ke dalam CSV. Oke, mungkin seperti itu saja tutorial kali ini. Nah, ya, sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.